Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1041 Hutang Harus Dilunasi. Zhang Xiao menatap Kang Yiyang dan berkata sambil tertawa. Lalu apa yang memalukan? Jika tidak ada yang salah dengan kakak senior Zhang, aku akan pergi dulu. Kang Yiyang tersenyum tipis dan segera berkata. Setelah mengatakan itu, Kang Yiyang melintasi Zhang Xiao dan meninggalkan lembah bersama Kang Xiyun. Zhang Xiao tersenyum datar, melihat ke belakang Kang Yiyang, dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki Kang, karena temanmu terluka parah, mengapa kamu tidak membawanya ke Wu Feng untuk menyembuhkan lukanya, dan sebagai gantinya melanjutkan ke Sekte Abadi Merah Medan Perang? Jika kamu bertemu dengan klan iblis, bukankah itu berarti nyawa temanmu akan sia-sia? Zhang Xiao berkata dengan ragu saat ini. Saudara senior Zhang, jangan khawatir tentang ini. Kami hanya punya satu solusi. Kang Yang tersenyum tipis dan berjalan maju dengan cepat. Ayo pergi. Kang Yiyang menggendong Lin Bai di punggungnya, dan Kang Xiyun mulai mempercepat. Semakin Zhang Xiao memikirkannya, semakin ada sesuatu yang salah. Karena dia terluka parah, dia harus kembali ke Wu Feng. Mengapa dia pergi ke medan perang? Saudara muda Kang, saya memiliki ramuan penyembuhan yang bagus di sini. Saya bisa memberikannya kepada teman Anda untuk diminum terlebih dahulu. Zhang Xiao mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanan dan berkata kepada Kang Yiyang. Tapi Kang Yiyang sepertinya tidak mendengarnya dan terus bergerak maju. Adik Kang, berhenti. Zhang Xiao berseru, suaranya semakin dingin. Raungan marah keluar dari mulut Zhang Xiao, segera menarik perhatian para prajurit di titik teleportasi. Termasuk Su Chang, Meng Yue, dan Si Banhu semua memandangnya. Segera, Zhang Xiao mengambil langkah maju dan berubah menjadi bayangan dan langsung menuju ke Kang Yiyang. Ayo pergi. Kang Yiyang merasa Zhang Xiao telah mengambil tindakan dan langsung berteriak pada Kang Xiyun. Segera, mereka berdua menggunakan gerakan cepat mereka untuk segera keluar dari lembah. Tapi Zhang Xiao tidak serius sekarang, ketika dia menukik, dia hanya mengambil pakaian pria di belakang Kang Yiyang. Pakaiannya dilepas oleh Zhang Xiao. Semua orang memperhatikan dengan seksama. Melihatnya, mereka semua melihat Kang Yiyang menggendong seorang pria pucat dan sekarat di punggungnya. Itu dia. Dia adalah prajurit yang mendapatkan semua harta karun dari aula murid dan pergi. Itu dia. Para prajurit di seluruh titik teleportasi berteriak dengan penuh semangat. Lin Bai. Ketika Su Chang melihat wajah Lin Bai, wajahnya dipenuhi amarah yang hebat. Segera, Su Chang bergerak cepat dan bergegas keluar lembah. Itu benar-benar dia. Meng Yue juga berseru dan pergi. Hal kecil, aku akan memberitahumu kemana kamu lari kali ini. Si Banhu sangat marah, dia masih ingat adegan ketika Lin Bai bermain dengannya di aula murid langsung. Bunuh. Dia memiliki semua harta karun di istana muridnya. Siapapun yang membunuhnya akan mendapatkan harta karun itu. Bunuh. Para prajurit dalam titik teleportasi bergegas menuju satu sama lain seperti serigala dan harimau. Keluar. Mereka tidak ingin menunggu teleportasi atau kembali ke Wu Feng. Sekarang mereka melihat Lin Bai terluka parah, mereka ingin membunuh Lin Bai sekarang dan mendapatkan semua harta karunnya. 9 roh itu mengambil tindakan dengan cepat. Master lain dari alam pil bumi tingkat 9 juga mengikuti. Seperti segerombolan, lebih dari 1000 prajurit bergegas keluar dari lembah. Di depan, Kang Yiyang dan Kang Xiyun sama-sama memasang ekspresi serius di wajah mereka. Kang Xiyun berteriak cemas, saudaraku, mereka mengejar kita. Kang Yiyang tampak galak dan tidak menjawab. Dia terus menggunakan keterampilan tubuhnya dan berjalan pergi. Wajah Lin Bai pucat dan seluruh tubuhnya lemah, tapi ada sedikit niat membunuh di matanya. Xiyun, gendong Lin Bai di punggungmu dan aku akan membawa mereka pergi. Setelah Kang Yiyang berjalan ke depan beberapa saat, dia menyerahkan Lin Bai kepada Kang Xiyun dan berkata dengan ekspresi serius. Tapi, saudaraku, ada 9 roh di dalam. Jika kamu dalam bahaya, kata Kang Xiyun dengan air mata berlinang. Wajah Kang Yiyang juga sangat jelek. Dia tidak tahu bahwa keputusan ini mungkin akan membuat dia lolos dari kematian. Turunkan aku, orang yang mereka cari adalah aku. Lin Bai berkata dengan lemah saat ini. Kang Yiyang melirik Lin Bai yang lemah, dan dia juga tahu bahwa menjatuhkan Lin Bai sekarang pasti akan mengirimnya ke istana neraka. Lin Bai, aku, Kang Yang, bukanlah orang yang suka berhutang budi pada orang lain. Aku, Kang Yang, tidak pernah berhutang budi pada siapapun selama ini. Aku dan adik perempuanku, berada di gunung langsung murid-murid, berhutang nyawa padamu, saudara-saudari kami mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkanmu hari ini, yang dapat dianggap sebagai balasan budimu. Jika aku pergi hari ini dan tidak pernah kembali, hidupku, Kang Yiyang, akan dianggap telah dikembalikan kepadamu. Mulai sekarang, keluarga Kangku tidak berhutang apapun padamu. Sesuatu, kamu mengerti. Kang Yiyang menatap Lin Bai dan berkata.
Lin Bai tetap diam. Di aula murid pada saat itu, jika Lin Bai tidak membunuh ketiga iblis tersebut, Kang Yiyang dan Kang Xiyun mungkin akan mati di tangan ketiga iblis harimau. Inilah hutang Kang Yiyang kepada Lin Bai. Selain itu, Kang Yiyang juga memikirkan cara membalas budi Lin Bai selama ini. Ketika Kang Xiyun menemukan Lin Bai barusan, Kang Yiyang menyelamatkan Lin Bai tanpa ragu-ragu, hanya untuk membalas budi Lin Bai. Saya tidak suka berhutang apapun kepada orang lain. Keluarga Kang harus membayar semua hutang yang mereka miliki. Setelah Kang Yiyang menyerahkan Lin Bai kepada Kang Xiyun, dia berbalik dan melaju ke arah lain. Kang Yiyang segera mengambil sebatang kayu dari tanah dan membawanya di punggungnya seperti manusia. Kakak senior Kang, teriak Lin Bai cemas. Berhentilah berteriak, kakakku telah membuat keputusan dan dia tidak akan pernah melihat ke belakang. Dengan berlinang air mata, Kang Xiyun terbang ke arah lain dengan Lin Bai di punggungnya. Kang Yiyang dan Kang Xiyun melarikan diri secara terpisah. Benar saja, sebagian besar prajurit tertarik pada Kang Yiyang. Bulan ada di langit. Larut malam, Kang Xiyun membawa Lin Bai ke hutan lebat. Mereka semua seharusnya mengejar adikku. Tempat ini seharusnya aman untuk saat ini. Ayo istirahat dulu. Kang Xiyun menurunkan Lin Bai dan melihat ke kejauhan, menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Setelah sekitar setengah hari pemulihan, Lin Bai mendapatkan kembali kekuatannya dan dapat berbicara dengan normal. Aku minta maaf karena telah merepotkanmu, kata Lin Bai dengan nada menyalahkan diri sendiri. Tidak apa-apa, ini semua adalah pilihan kami sendiri. Kang Xiyun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, seperti yang dikatakan kakakku, kedua saudara laki-laki dan perempuan kami berhutang nyawa padamu. Tanpamu, kami akan mati di sana di bintang 7. Reruntuhan. Di tangan 3 setan harimau. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Bagaimana lukamu? Kang Xiyun bertanya pada Lin Bai. Tidak ada yang serius. Kamu bisa pulih dalam 3 hari, Lin Bai mengangguk ringan. Baiklah, mari kita bersembunyi di sini selama 3 hari. Kang Xiyun berkata, hutan lebat di sini sangat tinggi, dan kita tidak akan mudah ditemukan. Ini akan memungkinkan kita menghabiskan 3 hari dengan aman. Aku akan menunggumu dalam 3 hari. Setelah lukanya pulih, aku akan pergi mencari kakakku. Kang Xiyun cemas mengkhawatirkan kakaknya. Lin Bai tidak menjawab, menutup matanya, dan mulai menjawab dengan konsentrasi. Kemudian, Kang Xiyun menggali sebuah gua kecil di gunung terdekat, membawa Lin Bai masuk, dan menutup gua tersebut dengan ranting-ranting sehingga tidak ada yang dapat menemukannya. Bab 1042 Weng Wei. Mainkan dengan Kang Xiyun. Jewel of Desolation benar-benar membuat Lin Bai menyukai sekaligus membencinya. Saya menyukainya karena teknik kehancuran hebat ini dapat membantu Lin Bai meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat dan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Saya benci karena efek samping dari teknik penghancuran besar ini sangat berbahaya bagi Lin Bai. Setelah menggunakannya, Lin Bai akan terbaring di tanah seperti orang yang tidak berguna hanya dalam 1 hari atau paling lambat 3 hari. Lin Bai pernah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menggunakan Great Desolation Art kecuali itu masalah hidup dan mati. Lin Bai bersandar di dinding batu dan melihat ekspresi kusam Kang Xiyun di hadapannya. Lin Bai tahu bahwa Kang Xiyun mengkhawatirkan Kang Yiyang. Adikmu benar-benar pria yang baik, Lin Bai tersenyum ringan. Ketika Kang Xiyun mendengar Lin Bai berbicara, dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, ya, kakakku sudah kompetitif sejak dia masih kecil, dan dia tidak suka berhutang apapun kepada siapapun. Bukan hanya kakakku, tapi aku juga. Hal yang sama berlaku untuk keluarga kami. Moto leluhur keluargaku adalah, balas dendam harus dibalas dan hutang harus dilunasi. Kamu menyelamatkan kami di aula murid langsung, jadi saudaraku akan menyelamatkanmu dan memberikan hidupmu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka akan ada keluarga yang penuh kasih dan benar seperti keluarga Anda di dunia ini. Jika saya, Lin Bai, selamat dari krisis ini, saya sangat ingin mengunjungi keluargamu. Kang Xiyun berkata sambil tersenyum, oke, tapi jika kamu pergi, orang-orang di keluargaku semuanya agresif, jadi mereka pasti akan datang kepadamu untuk berdiskusi. Itu tidak masalah. Prajurit dilahirkan untuk menjadi agresif. Lin Bai tersenyum ringan. Berhenti bicara dan perbaiki lukamu, kata Kang Xiyun sambil tersenyum tipis. Cedera saya tidak serius. Itu hanya karena saya menggunakan teknik rahasia untuk menarik terlalu banyak potensi hidup saya, jadi saya sangat lemah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa saya pulihkan. Saya hanya bisa membiarkan dia pulih sendiri secara perlahan. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar mendapatkan semua harta karun dari aula murid langsung? Kang Xiyun bertanya dengan heran, kamu benar-benar mendapatkan semua harta murid langsung itu dari mulut 7 iblis besar dan 9 putra roh. Apakah kamu mengerti?
Lin Bai tersenyum tipis, meskipun saya mendapatkannya, Anda melihat betapa mahalnya harga yang Anda bayar. Kang Siyun berkata, Anda dapat dibiarkan hidup, yang sangat sulit dipercaya. Itu adalah 7 iblis besar. Dan 9 roh nak, belum lagi kamu hanya berada di alam pil bumi tingkat ketiga. Bahkan pejuang di tingkat yang sama dengan mereka akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari tangan mereka hidup-hidup. Kamu sudah sangat kuat. Kang Siyun berkata dengan ringan. Tiba. Lin Bai menertawakan dirinya sendiri, matanya bersinar terang, dan diam-diam dia berpikir di dalam hatinya, jika kekuatanku lebih tinggi, aku tidak akan berada dalam kekacauan seperti itu, dan aku bahkan mungkin bisa membunuh mereka. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Selama 2 hari terakhir, kelemahan Lin Bai berangsur-angsur mereda. Itu akan datang, itu akan datang. Saya memperkirakan bahwa saat senja hari ini, perasaan lemah di Great Desolation Jue akan benar-benar mereda. Lin Bai memandang matahari yang terik di cakrawala. Senja sekarang hanya tinggal sekitar 1 jam lagi. Gemerisik. Saat ini, ada suara di hutan. Seseorang datang. Lin Bai tampak dingin dan serius. Kang Siyun buru-buru bangun, datang ke pintu masuk gua, melihat keluar, dan berkata, mereka adalah sekelompok prajurit alam bumi dan tingkat 5, dan pemimpinnya adalah Wang Wei. Wajah Kang Siyun menjadi gelap ketika dia melihat Wang Wei. Apakah kamu kenal dia? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Wei adalah antek si Banhu. Dia awalnya adalah putra tertua dari sebuah keluarga di Lingdong. Dia telah mendominasi sejak dia masih kecil, kata Kang Siyun dengan ekspresi jelek. Jika mereka menemukan gua ini nanti, pergilah dan jangan korbankan hidupmu untukku, Lin Bai berpikir sejenak dan berkata pada Kang Siyun. Kang Siyun menoleh ke Lin Bai dan berkata, saya akan pergi setelah Anda memulihkan kultivasi Anda. Selama Anda belum pulih dan beristirahat, saya tidak akan pergi. Aku akan melindungimu. Kang Siyun berkata kepada Lin Bai dengan sangat serius di wajahnya yang halus dan cantik. Tapi Kang Siyun hanya berada di alam dan bumi tingkat kelima, sementara Wang Wei dan para pejuang di sekitarnya semuanya berada di alam dan bumi tingkat kelima. Begitu Wang Wei menemukan gua ini dan menemukan Lin Bai, maka Kang Siyun budidaya tidak bisa menyelamatkan Lin Bai, dan bahkan mungkin mengorbankan nyawanya. Mata indah Kang Siyun berputar, dia mengambil segenggam tanah dari tanah, menyekanya ke wajah Lin Bai, dan berkata, apapun yang terjadi, jangan bergerak, tahu? Apa yang akan kamu lakukan? Lin Bai Leng memandang Kang Siyun dan bertanya. Mata Kang Siyun menunjukkan sedikit tekad. Tepat pada saat ini, beberapa prajurit berjalan melewati hutan. Tiba-tiba, seorang pemuda berwajah jahat di antara mereka melihat ke arah gua dengan mata dingin dan berteriak dengan suara dingin, siapa yang menyelinap? Keluar. Segera, dia melihat ke arah gua. Tangan Wang Wei bersinar dengan cahaya pedang, dan energi pedang memotong cabang-cabang di pintu masuk gua, memperlihatkan Kang Siyun dan Lin Bai di dalam gua. Ternyata itu adik Kang Yiyang, Kang Siyun, kata pria jahat itu sambil tersenyum saat melihat Kang Siyun. Wang Wei, apa yang kamu lakukan di sini? Kang Siyun bertanya dengan dingin. Apa yang aku lakukan di sini bukan urusanmu, tapi kalau itu urusanmu, kenapa kamu tidak lari ke sini dan berselingkuh dengan pria liar tanpa memberitahu saudaramu? Wang Wei berkata sambil tersenyum. Kakak senior Wang Wei, pria itu tampak familiar. Sepertinya Lin Bai ditemukan oleh Su Ken Lingzi. Ya, dia adalah Lin Bai. 5 prajurit di belakang Wang Wei sangat gembira. Dia menatap di Lin Bai dan berkata. Ketika Wang Wei mendengar ini, dia langsung berkata dengan gembira, jadi dia adalah Lin Bai yang mengambil semua harta di aula murid. Hahaha, ini adalah penglihatan Tuhan, dan kami benar-benar menemukan orang ini. Kang Siyun, kamu dapatkan menyingkirlah, kalau tidak kami mungkin akan menghancurkanmu. Wang Wei berkata dengan dingin pada Kang Siyun. Wang Wei, apakah kamu salah? Kamu lihat bagaimana pria ini begitu jorok. Bagaimana dia bisa menjadi Lin Bai? Kang Siyun berkata, Lin Bai pergi 2 hari yang lalu. Lalu kamu bilang, pria ini bukan Lin Bai. Lalu siapa dia, apa hubungannya denganmu? Wang Wei berkata sambil tersenyum. Ketika Kang Siyun mendengar ini, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata, seorang pria dan seorang wanita sendirian, di hutan yang sepi ini, menurutmu apa hubungan antara dia dan aku? Ketika dia mengatakan ini, sedikit rona merah muncul di wajah cantik Kang Siyun. Hahaha, Kang Siyun, kamu juga salah satu dari 10 wanita cantik yang dipilih oleh para pejuang Miracle Ridge. Apa kamu tidak malu mengatakan ini? Wang Wei berkata sambil mencibir. Aku ingin kamu yang mengurusnya, Wang Wei, cepat pergi dan jangan ganggu kami, kata Kang Siyun dengan marah. Wang Wei tersenyum penuh minat dan berkata, bukan tidak mungkin bagi kita untuk pergi, tapi aku punya permintaan.
Permintaan apa? Kang Siyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu dapat mengambil 3 telapak tangan dariku tanpa mati, aku akan pergi, dan kamu hanya dapat mengambilnya, tetapi kamu tidak dapat melawan. Kata Wang Wei sambil tersenyum. Mendengar Wang Wei mengatakan ini, 5 prajurit di belakangnya berkata dengan penuh semangat, kakak senior Wang Wei, itu Lin Bai. Aku bersumpah demi hidupku, bagaimana kita bisa pergi begitu saja? Ya, kakak senior Wang Wei, jika kita membunuh Lin Bai, kita bisa mendapatkan semua harta karun darinya. Kelima prajurit itu berkata dengan penuh semangat. Wang Wei tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saudara-saudara junior, Lin Bai terluka parah, dan tidak mungkin pulih dalam waktu singkat. Hanya ada sedikit dari kita di sini. Apakah menurutmu mereka dapat melarikan diri dari kita? Tangan. Ayo bermain dengan Kang Siyun dulu. Gadis kecil ini adalah salah satu dari 10 wanita cantik. Kata Wang Wei sambil tersenyum cabul. Bab 1043 beraninya kamu memamerkan gadget ini. Setelah mendengar perkataan Wang Wei kini, ternyata Wang Wei tidak berniat melepaskan Kang Siyun. Lin Bai sedang bersandar di dalam gua. Ketika dia mendengar perkataan Wang Wei, dia langsung berseru di dalam hatinya, ini jebakan. Kang Siyun, tinggalkan aku sendiri, cepat pergi, orang ini memasang jebakan untukmu. Lin Bai sudah menyadari bahwa ini adalah jebakan, dia langsung berteriak kepada Kang Siyun. Kang Siyun melirik Lin Bai, memandang Wang Wei dengan serius, dan berkata, kamu menepati apa yang kamu katakan. Aku akan memberimu 3 telapak tangan. Jika aku tidak mati, kamu akan pergi sendiri. Kata Wang Wei sambil tersenyum, aku, Wang Wei, meskipun dia bukan orang yang menepati janjinya, tapi dia tidak akan bertarung dengan gadis kecil sepertimu. 3 telapak tangan. Setelah 3 telapak tangan, jika kamu tidak mati, kami akan pergi. Tentu saja, kami tidak akan membocorkan berita bahwa Anda ada di sini. Keluar. Bagaimana? Kata Wang Wei sambil tersenyum. Kang Siyun ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, aku berjanji padamu. Ketika Lin Bai mendengar Kang Siyun setuju, dia segera memutar matanya tanpa berkata-kata, wanita bodoh. Lin Bai mendengar Kang Siyun setuju dan merasa bahwa dia kekuatan di tubuhnya pulih, dan ada warna aneh di matanya. Ambil tindakan. Kang Siyun menggunakan kekuatan spiritualnya dan membuat penampilan bertahan. Wang Wei tertawa main-main, saudara-saudara junior, minggir, aku akan mengambil tindakan. Para prajurit di sekitarnya mundur satu demi satu. Wang Wei menatap Kang Siyun dengan senyum sinis di wajahnya. Adik perempuan Kang, hati-hati, saudara Wei ada di sini. Wang Wei mencibir, dan kekuatan alam pil bumi tingkat kelima benar-benar meledak. Telapak tangan yang sangat ganas menghantam Kang Siyun. Bang! Wang Wei mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan alam dan bumi tingkat kelima langsung menjatuhkan Kang Siyun, menghantam dinding batu dengan keras, menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya sudah pucat. Kang Siyun bukan tandingan Wang Wei. Selain itu, Kang Siyun hanya bisa bertahan, bukan melawan. Ini jelas Wang Wei sedang mempermainkan Kang Siyun. Kang Siyun, cepat pergi dan tinggalkan aku sendiri, kata Lin Bai dingin. Kang Siyun bangkit dari tanah, dan rasa sakit yang parah di tubuhnya membuat wajah mungilnya yang cantik memelintir. Dia berdiri, berjalan ke arah Wang Wei, dan berkata, ada 2 telapak tangan lagi. Wang Wei mencibir, haha. Ya terima tamparanku, itu bagus. Kalau begitu lanjutkan. Wang Wei mencibir lagi dan memukul dengan telapak tangan lainnya. Bang! Kekuatan telapak tangan ini bahkan lebih mengerikan dari telapak tangan pertama, langsung menghancurkan tulang lengan kiri Kang Siyun. Ketika Lin Bai melihat adegan ini, dia tidak tahan dengan wajahnya. Kang Siyun berdiri dengan separuh lengannya patah dan berkata dengan dingin, ada 1 telapak tangan lagi. Haha, ya, ada 1 telapak tangan lagi. Wang Wei berkata sambil terkekeh. Wang Wei langsung menamparkan Kang Siyun untuk ketiga kalinya. 3 telapak tangan kemudian, Kang Siyun sudah terbaring di tanah, sekarat. Kang Siyun berdiri dengan keras kepala. Dia bahkan tidak bisa berdiri tegak dan berkata dengan gemetar, Wang Wei, 3 telapak tangan telah berlalu. Aku belum mati. Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu. Pergi. Kang Siyun menatap Wang Wei dikatakan. Hahaha, Kang Siyun, kamu benar-benar berhati besar dan tidak punya otak. Sekarang kita sudah menemukan Lin Bai, bagaimana kita bisa pergi dengan mudah? Wang Wei berkata sambil tersenyum. Ketika Kang Siyun mendengar ini, wajahnya menjadi pucat dan dia tampak ngeri. Wang Wei tersenyum dan berkata, aku takut kamu akan mempertaruhkan nyawamu dan langsung pergi bersama Lin Bai. Tapi sekarang tubuhmu terluka parah, tidak mungkin bahkan jika kamu ingin pergi bersama Lin Bai. Kang Siyun meraung. Wang Wei, kamu tidak menepati janjimu. Kredit. Haha,
Oke, aku akan bermain-main denganmu lagi, Wang Wei berkata sambil tersenyum sinis, selama kamu melepas pakaianmu sendiri, dan biarkan kami bersaudara bersenang-senang. Saya bisa masih mempertimbangkannya. Bagaimana kalau membiarkanmu dan Lin Bai pergi? Mendengar perkataan Wang Wei, beberapa murid lainnya tertawa liar. Hahaha, aku telah bermain dengan banyak wanita dalam hidupku, tapi aku belum pernah bermain dengan 10 wanita cantik di Miracle Ridge. Sepertinya kita beruntung hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada kakak senior Wang Wei untuk pandangan ke depannya, jika tidak, ini bagaimana bisa Xiao Nizi membuat dirinya berantakan dan memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Kelima murid itu tertawa liar. Wajah Kang Siyun dipenuhi amarah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Wang Wei, aku akan membunuhmu. Saat dia berbicara, Kang Siyun mengeluarkan tombak dari tas penyimpanannya dan langsung menikam Wang Wei ke arahnya. Kamu masih ingin melawanku dengan luka yang begitu serius. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Wang Wei mencibir dan langsung meninju Kang Siyun dan senjata perangnya. Setelah mendarat kali ini, Kang Siyun sudah terbaring di tanah, bahkan tanpa kekuatan untuk bangun. Dia menatap Wang Wei dengan mata marah dan berkata dengan dingin, Wang Wei, tunggu, kakak laki-lakiku tidak akan melepaskanmu. Milikmu, Kang Yiyang. Haha, sulit untuk mengatakan apakah dia masih hidup atau mati sekarang. Wang Wei mencibir, saudaraku, saya akan mengambil gambar pertama, semua orang tidak keberatan. Oke, saudara Wang Wei, tinggalkan saja sup untuk kami. Oh, kami sangat beruntung kali ini. Ya, kami tidak hanya mendapatkan harta karun dari Lin Bai, tetapi kami juga bermain dengan 10 keindahan teratas dari Miracle Ridge. Ini 5 prajurit berjalan selangkah demi selangkah dan mengepung Kang Siyun yang terbaring di tanah. Segera, kelima prajurit itu mulai melepaskan sabuk gioknya dan melepas pakaian mereka di depan Kang Siyun. Kang Siyun menjadi pucat karena panik, apa yang akan kamu lakukan? Jangan datang, jangan datang. Kelima prajurit itu berkata dengan dingin, teriak, itu yang kamu berkata, gunung dan punggung bukit yang tandus ini, bisakah siapa yang datang ke sini? Wajah Kang Siyun menjadi gelap, keputusasaan terlihat di matanya. Sekarang Kang Siyun baru saja terluka parah oleh 3 telapak tangan Wang Wei, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, bagaimana dia masih memiliki kekuatan untuk melawan kelima prajurit di tingkat kelima dari dan bumi ini. Dunia. Hari ini, Kang Siyun seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Dia hanya bisa berbaring di tanah, menunggu mimpi buruk berikutnya. Wang Wei memandang Kang Siyun dengan senyum bangga, dan melepas bajunya. Lalu dia membuka kancingnya, celananya dan memperlihatkan sebuah gadget. Sangat kecil. Si cantik kecil, aku datang. Wang Wei tertawa dan berbaring menghadap Kang Siyun. Kang Siyun tampak putus asa, dengan air mata mengalir dari matanya dan merintih tanpa henti. Fiuh. Tiba-tiba pada saat ini, cahaya terang muncul dari selangkangan Wang Wei. Ah! Wang Wei segera mendengar teriakan dari selangkangan prajurit itu. Kelima prajurit itu melihat lebih dekat dan melihat darah mengalir dari selangkangan Wang Wei. Dan gadget itu jatuh ke tanah tanpa daya. Siapa? Kelima prajurit itu menoleh ke belakang satu demi satu. Seorang pria berpakaian putih berlumuran darah keluar dari gua sambil memegang 2 pedang tajam. Wajahnya dingin, dia dengan santai melirik gadget yang ada di tanah, dan mencibir, kamu berani memamerkan gadget ini saja. Bab 1044 Terbang Arwana. Lin Bai memotong gadget Wang Wei dengan pedang, menyebabkan Wang Wei menjerit kesakitan dan wajahnya berubah ungu. Lin Bai, apakah kamu tidak terluka parah? Kamu pulih begitu cepat. Kelima prajurit itu berteriak. Kamu sebenarnya. Wang Wei memandang Lin Bai kesakitan dan berteriak, bunuh dia. Bunuh dia. Wang Wei sangat menyesalinya. Saya menyesal mengapa saya ingin membersihkan Kang Siyun. Bukankah lebih baik membunuh Lin Bai saja? Bahkan jika Lin Bai terbunuh sekarang, gadget itu tidak akan tumbuh kembali. Meski kecil, ia lahir dari ketiadaan. Apa yang kamu takutkan? Bahkan jika dia memulihkan kultivasinya, dia hanyalah prajurit tingkat ketiga dari alam dan bumi. Apakah kita semua pejuang dari alam dan bumi tingkat kelima, dan kita masih tidak bisa mengalahkannya? Bunuh dia! Wang Wei berteriak dengan sedih. Ya, saudara-saudara, bunuh dia. Harta karun itu ada padanya. Bunuh! 5 orang di sekitar Wang Wei segera bergegas membunuh Lin Bai. Bayangan tinju, cahaya pedang, cahaya pisau, dan cahaya pistol muncul satu demi satu, berubah menjadi jaring dan mencekik Lin Bai. Sekelompok semut berani berteriak. Pedang tertinggi. Langit sedang runtuh. Lin Bai mengayunkan pedangnya dengan marah, dan kekuatan mengerikan segera berkumpul, mengejutkan seluruh dunia. Dalam bentuk keempat dari pedang tertinggi, Tian Beng meledak dengan kekuatan luar biasa dari pedang Lin Bai.
Pedang Ziyun dan pedang Qingge keduanya bergerak, dan kekuatan yang tajam dan tak tertandingi segera meraung. Fiuh! Ah! Dengan lambaian pedang, teriakan tiba-tiba menyebar. 5 orang yang bergegas menuju Lin Bai langsung dibunuh oleh pedang Lin Bai. Wang Wei menutupi bagian bawah tubuhnya, memandang Lin Bai dengan ngeri, dan berseru, "Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda, seorang prajurit alam bumi dan tingkat ketiga, dapat membunuh 5 prajurit alam bumi dan tingkat 5 dengan satu pedang?" Prajurit. Setelah Lin Bai membunuh 5 orang, dia berbalik untuk melihat ke arah Wang Wei. Saat Wang Wei menghina Kang Xiyun sebelumnya, amarah di hati Lin Bai membara. Ketika Wang Wei melihat 5 orang telah terbunuh, dia segera mengertakkan gigi, berbalik dan pergi. Mau lari, mencari kematian. Lin Bai bergegas maju dan menikam Wang Wei tepat dari belakang. "Jangan bunuh aku, jangan, kakek Lin Bai, tolong selamatkan hidupku." Wang Wei segera memohon belas kasihan, matanya penuh permohonan. Pada saat ini, sekelompok sosok tiba-tiba muncul di luar hutan lebat. Wang Wei melihat lebih dekat dan buru-buru berteriak, "Wei Tianyi Lingzi, selamatkan aku. Selamatkan aku. Saudara Wei Tianyi, Lin Bai ada di sini, Lin Bai ada di sini." Wang Wei buru-buru berteriak ke sosok itu. "Jalan!" Fiuh! Saat ini, pedang Lin Bai menembus bagian belakang leher Wang Wei dan keluar di depan tenggorokannya. Darah langsung tumpah ke lantai. Ong Wei sudah mati. Lin Bai mendongak dan melihat sekelompok sosok datang dengan cepat dari hutan di depan. Di antara mereka adalah seorang pria berbaju ungu, memancarkan aura kekuatan yang kuat. Wei Tianyi, salah satu Lingzi, berada di puncak kesempurnaan agung alam dan bumi. Orang ini dianggap sebagai orang yang relatif kuat di antara Lingzi. Karena dia belum menerobos ke alam surgawi dan selama bertahun-tahun, dia juga ingin mengandalkan murid pribadi ini dengan kesempatan dari istana, saya menerobos ke alam pil surgawi. Lin Bai. Wei Tianyi, seorang pria berbaju ungu, menjadi bersemangat saat melihat Lin Bai membunuh Wang Wei dengan satu pedang. Alam kesempurnaan bumi. Lin Bai melihat sekilas pada kultivasi Wei Tianyi, dan segera tanpa ragu-ragu, dia menghindar dan melangkah mundur. Dengan budidaya Lin Bai di alam dan bumi tingkat ketiga, akan sangat sulit untuk membunuh Wei Tianyi, yang berada di alam dan di duniawi Dzogchen dan juga merupakan anak roh. "Lin Bai, kamu mau kemana? Kamu bajingan, serahkan semua harta di istana murid kepadaku." Ketika Wei Tianyi melihat Lin Bai, dia segera menggunakan gerakan menakutkan untuk mengejarnya. Lin Bai menggunakan langkah pedang 9 putaran untuk kembali ke Kang Xiyun. Jemput Kang Xiyun secara langsung. Pedang terbang. Mengambil pedang terbang itu, Lin Bai segera menginjak pedangnya dan terbang ke langit. Fiuh! Lin Bai berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju cakrawala. "Sialan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi kali ini." Teknik rahasia jiwa bela diri. Sayap kebebasan. Wei Tianyi meraung, dan kabut hitam muncul di atas kepalanya, dengan makhluk bersayap di dalamnya. Ikan muncul. Ini adalah semangat bela diri Wei Tianyi. Segera, sepasang sayap hitam tumbuh dari punggung Wei Tianyi, dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit bersama Lin Bai. Dia benar-benar bisa terbang. Dan kecepatannya bisa menyaingi pedang terbang. Semangat bela diri macam apa ini? Lin Bai berbalik dan berseru. Kang Xiyun dipeluk Lin Bai. Dia menoleh ke belakang dalam diam dan berkata dengan lemah, "Ini adalah roh bela diri Wei Tianyi, ikan naga terbang. Ia sangat cepat. Bahkan prajurit terbang biasa mungkin tidak dapat menangkapnya. Pergi ke dia. Itu adalah roh bela diri tingkat surga kelas 1. Ternyata itu adalah roh bela diri tingkat surga kelas 1. Itu tidak mengherankan," kata Lin Bai dingin. Wei Tianyi menggunakan teknik rahasia Wuhun dan mengejar Lin Bai. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia melepaskan Lin Bai sekarang, dia tidak tahu kapan dia akan menemukan Lin Bai lain kali. Tetapi dengan kecepatannya, mungkin sulit untuk mengejarku. Mata Lin Bai berkilat dingin, dan kecepatan pedang terbang meningkat seketika. "Lin Bai, berhenti, tinggalkan harta karun itu. Bahkan jika kamu pergi ke surga dan bumi hari ini, kamu pasti akan mati. Tunggu sampai mati, jangan lari." Wei Tianyi di belakangnya terus mengaum dengan gila ke arah Lin Bai. Berdiri. Keduanya terbang maju dan mundur, terbang melintasi tanah yang tidak diketahui jumlahnya. Tiba-tiba kali ini, di daratan depan, barisan pegunungan hitam muncul. Ketika Lin Bai datang ke pegunungan hitam ini dengan pedang terbang. Tiba-tiba Lin Bai merasakan tubuhnya bergerak, dan pedang terbang itu jatuh tanpa sadar ke dalam hutan. "Apa yang terjadi?" Lin Bai berkata dengan ngeri. "Apakah ada formasi udara terlarang di sini?" Lin Bai segera sadar kembali. Lingkaran sihir terlarang udara berarti bahwa di area yang dicakup oleh lingkaran sihir, setiap prajurit dilarang terbang dalam bentuk apapun dan hanya bisa berjalan di bumi.
Formasi udara terlarang tidak sering muncul di punggung Bukit Senji, tempat dengan seni bela diri yang buruk, namun di tempat seperti Lingnan, Dongzhou, dan bahkan Kerajaan Suci Pusat, hampir setiap kota memiliki formasi udara terlarang. Wei Tianyi yang mengejar dari belakang juga terjatuh ke dalam hutan. Formasi udara terlarang, seru Wei Tianyi. Tapi kemudian Wei Tianyi melihat lebih dekat dan melihat bahwa Lin Bai juga ada di depannya. Wei Tianyi segera berkata dengan gembira, hahaha, Lin Bai, kamu tidak memiliki pedang terbang itu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa lepas dari tanganku hari ini. Ayo mati. Wei Tianyi segera menatapnya. Sangat gembira, dia terbang menuju Lin Bai dan membunuhnya. Pedang tertinggi. Langit runtuh. Pedang terbang, satu pedang berubah menjadi 1000. Lin Bai segera menggunakan serangan terkuatnya saat ini dan menyerang Wei Tianyi. Seekor cacing mengguncang pohon, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan Lingzi. Wei Tianyi mencibir dan menyerang dengan pukulan. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan serangan Lin Bai berkeping-keping. Ketika Lin Bai melihat adegan ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi panik. Meskipun Wei Tianyi hanya memiliki tingkat budidaya Dzogchen di alam ramuan bumi, dia tetaplah anak roh, dan dia pernah menjadi yang terkuat di antara alam ramuan bumi di 5 puncak punggung bukit keajaiban pada tahun tertentu. Kekuatan semacam ini telah melampaui Lin Bai sejauh ini. Meskipun aku tidak tahu di mana tempat ini, aku hanya bisa maju. Singkirkan Wei Tianyi dulu. Lin Bai melangkah keluar dengan satu langkah, dan menggunakan putaran ke-6 dari langkah pedang 9 putaran, dan sosok Lin Bai berubah menjadi bayangan hitam menghilang ke dalam hutan. Wei Tianyi baru saja menghancurkan serangan Lin Bai. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa tidak ada jejak Lin Bai di depan. Dia segera meraung, Lin Bai, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Segera, Wei Tianyi dengan cepat mencari tempat ini. Berdiri. Setengah jam kemudian, sejumlah besar prajurit mengejar tempat ini. Di antara mereka adalah Si Banhu, Meng Yue, Su Chang, Zhang Xiao, dan beberapa putra roh lainnya. Meng Yue berseru, di mana tempat ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang pegunungan yang begitu luas di sini? Saya tidak tahu, pegunungan ini sepertinya muncul tiba-tiba. Si Banhu berkata dengan dingin. Su Chang mencibir dan berkata, ada formasi udara terlarang di sini. Lin Bai, tanpa pedang terbangmu, aku tidak melihat di mana kamu bisa melarikan diri hari ini. Segera, Su Chang menundukkan kepalanya dan melihat ke atas, mengangkat bola ke dalam tangan Su Chang, dia memandang pria yang sudah berdarah dan sekarat itu, tapi Su Chang memberinya nafas dan membiarkannya mati. Pria yang sekarat di tangan Su Chang ini jelas-jelas adalah Kang Yiyang. Bab 1045 Telan Pilnya. Pegunungan hitam yang dimasuki Lin Bai dengan Kang Siyun di pelukannya tidak terkenal dan belum pernah muncul di medan perang Scarlet Immortal Sect sebelumnya. Sepertinya tiba-tiba muncul dari tanah. Pada saat yang sama, sejumlah besar prajurit datang mengejar Lin Bai untuk mendapatkan ramuan dan harta karun yang diperoleh Lin Bai dari aula muridnya. Banyak pejuang yang ingin mengejar Lin Bai pada awalnya, tetapi setelah tiba di sini, mereka menemukan bahwa tempat ini sangat istimewa, jadi mereka menyerah mengejar Lin Bai dan mulai menjelajahi tempat ini satu demi satu. Tempat ini seharusnya menjadi peninggalan dalam Sekte Abadi Scarlet. Aku hanya tidak tahu peluang apa yang tersembunyi di sini dan apa statusnya dalam Sekte Abadi Scarlet. Jika tempat ini adalah akar dari Scarlet Sekte Abadi, maka peluang di sini pasti tidak terbatas. Banyak prajurit memandangi pegunungan hitam dan berteriak kaget. Setiap sekte, setiap keluarga, setiap dinasti memiliki akarnya masing-masing. Akar dari fondasi ini mungkin merupakan senjata spiritual yang tiada taranya, begitu senjata spiritual tersebut dicabut, ia dapat membunuh dewa dan iblis. Atau mungkin itu adalah formula ajaib yang dapat memiliki kemampuan yang menggemparkan. Atau bisa berupa pil, lingkaran sihir, seseorang, beberapa sumber daya budidaya khusus, del. Misalnya, fondasi Sekte Lingjian Kerajaan Shenwu adalah banyaknya ilmu pedang langka yang diambil oleh Jian Xuan. Tanpa ilmu pedang ini, Sekte Lingjian merana dalam sekejap dan dilampaui oleh Istana Changhai Yuntai. Misalnya, fondasi Istana Changhai Yuntai adalah sekte tersebut memiliki lebih dari selusin orang kuat di alam ramuan manusia, yang mengintimidasi seluruh kerajaan Shenwu, dan bahkan keluarga kerajaan pun takut pada mereka. Misalnya, fondasi kerajaan Shenwu adalah kuali besar yang dapat menekan budidaya secara paksa. Setelah memiliki kekuatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan, Pangeran Qi tidak berani mengerahkan pasukannya untuk memberontak bahkan ketika dia berada di puncak kejayaannya. Kekuatan. Apa yang pada dasarnya dia takuti adalah pemimpin kerajaan Shenwu. Perangkat. Misalnya, akar dari punggung Bukit Senji adalah 9 halaman punggung Bukit Senji dan 5 puncak punggung Bukit Senji, serta Gunung Wuyi, Lembah Sentong,
arena Xingshen, dan medan perang Sekte Abadi Merah tempat Lin Bai berdiri sekarang. Setiap sekte, keluarga, dan dinasti tidak memiliki banyak akar, yang terpenting hanyalah beberapa. Namun, Sekte Abadi Merah telah dihancurkan begitu lama sehingga banyak pejuang sekarang tidak mengetahui apa akar dari Sekte Abadi Merah. Ini juga yang sedang dijelajahi oleh para murid dan tetua dari 5 puncak punggung Bukit Keajaiban. Namun kini Gunung Hitam ini tidak diketahui asal-usulnya dan belum pernah muncul di medan perang Scarlet Immortal Sect sebelumnya. Banyak pejuang yang meragukan apakah tempat ini adalah akar dari pijakan Scarlet Immortal Sect. Su Chang, Wei Tianyi, Zhang Xiao dan 9 putra roh lainnya melangkah ke Pegunungan Hitam. Meng Yue, Si Banhu dan Master Kesempurnaan Agung Alam Ramuan Duniawi lainnya juga turun tangan. Dalam setengah hari, lebih dari 3.000 prajurit di atas alam pil bumi tingkat ke-7 memasuki Pegunungan Hitam ini. Fiuh! Lin Bai menggendong Kang Xiyun dan bergegas pergi ke Pegunungan Hitam saat dia bergerak maju. Lin Bai melihat ke belakang dari waktu ke waktu untuk melihat apakah Wei Tianyi masih mengejarnya. Tempat ini seharusnya sedikit lebih aman. Lin Bai meletakkan Kang Xiyun di tanah. Saat ini, Kang Xiyun tampak seperti bunga sekarat yang akan layu. Lin Bai memeriksa luka Kang Xiyun dan menemukan bahwa organ dalam Kang Xiyun telah hancur, dan lengan kirinya langsung hancur. Cederanya sangat serius, dan tidak mungkin pulih tanpa pelatihan beberapa bulan. Eliksir. Lin Bai mengeluarkan sejumlah besar ramuan penyembuh dari tas penyimpanannya saat ini. Semua ramuan ini diperoleh Lin Bai dari rumah murid langsungnya. Saat ini, Lin Bai mengeluarkan beberapa dan memberikannya kepada Kang Xiyun. Lin Bai menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Tempat apa sebenarnya ini? Langit hitam, tanah hitam, hutan hitam, udara hitam. Lin Bai memandang ke segala arah dalam diam, matanya semakin dingin. Lin Bai memeriksa sekeliling dan memastikan tidak ada prajurit yang ditemukan di sekitarnya. Lin Bai duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Sekarang Wei Tianyi telah memasuki Pegunungan Hitam ini. Jika aku bertemu dengannya lagi, tanpa pedang terbang, aku takut aku jarang bisa lepas dari tangan putra roh ini. Bahkan jika aku menggunakan semua kemampuanku, aku mungkin tidak bisa melarikan diri. Mati. Aku tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawaku dan mencobanya. Telan semua ramuan di aula murid pemurnian dan lihat apakah aku bisa menerobos beberapa alam. Saya memperkirakan bahwa selama saya menerobos ke alam pil bumi tingkat ke-6, itu sudah cukup untuk bertarung dengan kesempurnaan agung dari alam pil bumi. Sedangkan untuk alam pil surga, jika saya ingin membunuh pil surga realem, saya kira saya hanya bisa melakukannya dengan melarikan diri dan menerobos ke alam pil bumi tingkat 9. Bagaimanapun, ada perbedaan antara alam pil surga dan alam pil bumi. Ada kesenjangan yang tidak dapat dijembatani di antara kita. Lin Bai berpikir sejenak dan mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanan. Satu demi satu, token giok terbang keluar dari tas penyimpanan Lin Bai dan jatuh ke tangan Lin Bai. Huang Shengdan, ramuan yang diambil dari alam ramuan surgawi, memiliki efek ajaib dalam memperkuat tubuh seseorang, mengembangkan kekuatan seseorang, dan meningkatkan kultivasi seseorang. Lin Bai mengeluarkan botol giok, langsung membukanya, dan menelan semua ramuan di dalamnya. Kang Xiyun, yang sedang menyembuhkan lukanya di samping, melihat Lin Bai menuangkan obat mujarab langsung ke mulutnya, dia sangat ketakutan sehingga dia membuka mulutnya dan berkata, "Kamu meminum obat mujarab seperti ini, itu terlalu kejam. Kamu harus meminum obat mujarab itu satu per satu. Ambillah, lalu jalankan formula ajaibnya dan sempurnakan sedikit demi sedikit. Kamu menelan begitu banyak dalam satu tarikan napas, dan kamu tidak bisa menyempurnakan formula ajaibnya sama sekali." Lin Bai melirik ke arah Kang Xiyun dan tersenyum, "Kamu bisa bicara sekarang, dan sepertinya kamu sudah pulih dengan baik. Kamu menggunakan formula ajaib untuk memurnikan ramuan, jadi kamu hanya bisa meminumnya satu per satu, tapi aku tidak menggunakannya formula ajaib untuk memurnikannya." Kang Xiyun berkata dengan terkejut, "Kamu tidak menggunakan formula ajaib untuk memurnikannya. Pemurnian, untuk apa digunakan? Jika Anda ingin mengandalkan tubuh dan dantian Anda untuk memurnikannya secara mandiri, kekuatan ramuan ini akan tetap ada di tubuhmu dan menghalangi meridianmu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, cukup sembuhkan lukamu. Ramuan penyembuh saja tidak cukup, aku bisa memberikannya padamu." Lin Bai mengangkat tangannya dan melambai, dan beberapa botol ramuan jatuh di depan Kang Xiyun. Obat mujarab ini semuanya adalah obat mujarab penyembuh kelas 8 atau lebih tinggi. Bahkan jika dibawa ke alam Feitian, obat tersebut dapat memiliki efek yang ajaib. Kang Xiyun mengambil botol giok ini dengan ekstasi di wajahnya. Dia secara alami dapat melihat bahwa ramuan ini adalah benda dewa. Setiap pil bisa dijual dengan harga setinggi langit di Miracle Ridge. Tapi saat ini, Lin Bai dengan santai memberinya selusin botol.
Apakah kamu mendapatkan pil ini dari sisa-sisa murid pribadi itu? Seru Kang Siyun. Ya, Lin Bai mengangguk dan berkata, rawat lukamu dengan baik. Sekarang ada anak-anak roh yang mengejarmu di sini. Semakin kamu pulih dari lukamu, semakin besar kemungkinan kamu menyelamatkan hidupmu. Jika tubuh terluka parah, aku khawatir. Kita akan melakukannya. Tak satu pun dari mereka bisa keluar dari pegunungan ini hidup-hidup. Kang Siyun memegang tanda giok dan mengangguk perlahan, tidak heran begitu banyak orang yang mengejarmu. Bahkan mendapatkan sebotol semacam ini ramuan adalah berkah yang sangat besar. Dan kamu benar-benar mendapat begitu banyak. Bahkan aku merasa serakah ketika melihatnya. Kang Siyun menatap Lin Bai, dengan senyuman di bibirnya dan senyuman nakal di wajahnya. Matanya. Bab 1046 Terobosan. Alam pil bumi tingkat ke-6. Lin Bai mengabaikan Kang Siyun dan terus menelan ramuan itu ke dalam mulutnya. Jiwa pedang pemakan dengan cepat mulai bergerak, sepenuhnya menyerap kekuatan ramuan itu dan menyuntikkannya ke ramuan ilahi Lin Bai. Segera, pil ilahi 5 elemen Lin Bai mencapai puncak kekuatan dan mulai menerobos. Alam pil bumi tingkat ke-4. Tidak buruk, segera. Masih ada pil lagi, jadi mari kita lanjutkan. Lin Bai terus mengeluarkan pil dari tas penyimpanan dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Setelah menghabiskan satu botol giok, Lin Bai mengeluarkan botol giok lainnya dan menuangkannya langsung ke mulutnya. Kang Siyun di samping sangat ketakutan hingga dia tercengang. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat seorang pejuang meminum pil seperti ini. Bahkan monster pun tidak akan berani meminum pil seperti ini. Apakah Anda tidak takut kekuatan ramuan akan menghalangi meridian? Setengah hari kemudian, Lin Bai membuka matanya, dan ada secercah cahaya di matanya. Terobosan lagi. Kang Siyun berseru dari samping, kamu telah mencapai alam pil bumi tingkat ke-5. Pil-pil itu sangat luar biasa sehingga kamu benar-benar menembus 2 alam hanya dalam 2 hari. Ini jika kamu berlatih keras terus Miracle Reach, mungkin akan memakan waktu setidaknya 1 tahun untuk menerobos dari alam ramuan duniawi tingkat ke-3 ke alam ramuan duniawi tingkat ke-5. Mata Kang Siyun dipenuhi dengan api. Pil-pil itu sungguh menggoda. Saya telah mencapai alam pil bumi tingkat ke-5, Lin Bai berkata sambil tersenyum, tentu saja, menelan jiwa pedang lebih berguna untuk darah iblis. Saya menelan begitu banyak pil sebelum saya menerobos 2 alam. Ini terlalu lambat. Jika ramuan ini diganti dengan darah iblis yang setara, aku akan menembus lebih dari 2 alam. Darah iblis adalah tonik bagiku. Lin Bai sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan untuk mengambil obat mujarab. Kang Siyun menatap Lin Bai dengan matanya yang besar dan indah, ingin melihat berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos lagi. Hari lain telah berlalu. Dia telah mencapai alam dan duniawi tingkat ke-6. Seru Kang Siyun, dengan kepahitan yang mendalam di wajahnya. Kang Siyun sendiri berada di alam dan tingkat ke-5, tetapi sekarang kultivasi Lin Bai telah melampaui miliknya. Lin Bai, berapa pil yang tersisa? Kang Siyun bertanya dengan penuh semangat. Kang Siyun berpikir bahwa jika Lin Bai memiliki cukup ramuan, mungkin saja dia bisa langsung menerobos dari alam dan bumi tingkat ke-3 ke alam dan surgawi. Tidak banyak yang tersisa. Masih ada lebih dari 20 botol batu giok, tapi ini semua adalah ramuan pemurni tubuh. Itu cukup bagiku untuk berlatih, transformasi naga piton, tingkat kedua. Lin Bai mengambil obat dari tas penyimpanan keluarkan semua botol giok dan letakkan di tanah. Ada lebih dari 20. Mata Kang Siyun melebar dan dia melihat sekeliling Lin Bai. Ada lebih dari 200 botol batu giok yang dibuang secara acak ke tanah. Masing-masing botol giok ini sangat berharga. Pada saat ini, Lin Bai benar-benar menelan begitu banyak. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa prajurit manapun yang mendapatkan ramuan dalam botol giok ini akan merasa bahwa ini adalah peluang besar. Tapi Lin Bai sebenarnya mendapat lebih dari 200. Faktanya, Lin Bai memperoleh total lebih dari 500 botol batu giok. Sayangnya, banyak ramuan dalam botol batu giok tidak terawetkan dengan baik dan menjadi ramuan yang tidak berguna setelah bertahun-tahun terkorosi. Jika tidak, Lin Bai mungkin benar-benar dapat menerobos langsung dari alam pil bumi tingkat ke-3 ke alam pil surgawi. Naga piton berubah menjadi lapisan kedua. 2 hari kemudian, setelah Lin Bai mengambil semua ramuan dalam 20 botol batu giok berikutnya, Kang Siyun melihat lapisan kulit di tubuh Lin Bai, dan perlahan mulai rontok. Ayo turun. Wajah Lin Bai memerah saat ini, dan kemudian menjadi pucat, dan matanya merah, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Lin Bai, kamu baik-baik saja? Kang Siyun bertanya dengan cemas ketika dia melihat Lin Bai kesakitan. Ho! Lin Bai mengertakkan gigi untuk mencegah teriakannya semakin keras, dan memaksakan dirinya untuk menahan rasa sakit karena transformasi. Setelah sekian lama, Lin Bai meringkuk di tanah. Lapisan kedua sudah selesai.
Lin Bai melihat lapisan kulit tertinggal di tanah, dan senyuman muncul di wajahnya. Seekor ular piton berubah menjadi naga, ular iblis berubah menjadi ular piton berubah menjadi naga, dan naga berubah menjadi naga. Pada tingkat kedua, ular piton menjelma menjadi naga, akhirnya mencapai kesuksesan dalam budidaya. Menurut apa yang dikatakan Mang Longbian, jika Anda berlatih ke tingkat kedua, Anda akan mampu menahan serangan dari alam surgawi dan... Dengan kata lain, sekarang Lin Bai sedang menghadapi seorang prajurit di alam pil surgawi tingkat pertama, meskipun dia tidak dapat membunuhnya, mungkin tidak mudah bagi seorang prajurit alam pil surgawi untuk membunuh Lin Bai. Apakah tidak ada pil lagi? Kang Siyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak lagi, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Itu bagus, kata Kang Siyun sambil menghela nafas lega. Kang Siyun tersenyum pahit di dalam hatinya. Bagaimana jika Lin Bai benar-benar menerobos dari alam dan bumi tingkat ketiga ke alam dan surgawi di sini? Betapa memalukannya hal itu bagi Kang Siyun. Meskipun tidak ada obat mujarab lagi, aku masih memiliki mayat. Lin Bai mengambil satu set tulang dari tas penyimpanan dan muncul di hadapan Lin Bai. Ketika Kang Siyun melihat mayat ini, dia langsung berseru, apakah ini murid langsung yang di aula murid langsungnya ini? Lin Bai menggelengkan kepalanya dalam diam, saya tidak tahu, tapi saya menemukan mayat ini di aula murid langsung itu. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, itu pasti murid langsungnya. Kang Siyun berseru, siapa sebenarnya murid langsung itu? Dua peluang terbesar di antara sisa-sisa murid langsung adalah ruang alkimia dan ruang alkimia. Itu adalah penyimpanan tas di tubuh murid langsung ini. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan mendapatkan dua peluang besar ini sendirian. Tidak heran. Anak-anak roh itu mengejar Anda seperti orang gila. Lin Bai mendapatkan dua peluang besar ini sendirian. Punya itu, jika itu adalah Kang Siyun, dia mungkin ingin memburu Lin Bai. Lin Bai mengeluarkan tulang-tulang itu, mengabaikan Kang Siyun, dan menjelajahi tulang-tulang itu secara detail. Lin Bai menemukan bahwa ada tas penyimpanan compang camping di pinggang di atas tulang-tulang itu. Ada tas penyimpanan. Lin Bai melepas tas penyimpanan dan langsung membukanya. Tidak ada senjata spiritual, material, atau pil botol giok di dalamnya. Hanya satu bilah pedang yang patah, seolah itu adalah pedang yang bisa patah kapan saja. Ada juga gambarnya. Ada juga buku tebal. Pedang apa ini? Lin Bai mengeluarkan pedang itu dan memegangnya di tangannya. Pedang memiliki retakan yang padat, seperti jaring laba-laba, atau seperti pedang patah yang direkatkan secara paksa dengan lem. Bagaimanapun, pedang ini sepertinya akan hancur berkeping-keping kapan saja. Senjata seni bela diri yang ekstrim. Kang Siyun melihat pedang di tangan Lin Bai dan berseru dengan mata terbelalak. Kang Siyun tidak hanya menemukan tingkatan pedang ini, Lin Bai merasakan kekuatan yang sangat kuat yang terkandung dalam pedang ini saat dia memegangnya. Kekuatan ini tidak sebanding dengan senjata spiritual kelas 9. Ini sebenarnya adalah senjata spiritual yang sangat kuat. Lin Bai dan Kang Siyun berseru. Senjata bela diri ekstrim, kini sulit menemukan 5 senjata bela diri ekstrim lengkap di Miracle Ridge. Sangat disayangkan bahwa pedang ini, senjata spiritual yang sangat kuat, telah retak, dan setelah sekian lama terkorosi, tidak ada yang memperbaiki pedang ini, sehingga sejumlah besar spiritualitas dalam pedang tersebut telah hilang. Jika tidak ada yang lain, pedang ini dapat digunakan maksimal 3 kali sebelum hancur total. Itu berarti pedang itu hanya dapat mengerahkan kekuatan senjata bela diri terhebat 3 kali. Lin Bai memandang pedang itu dengan tak tertahankan. Mata. Di kisi-kisi pedang, nama pedang itu tertulis, Hati Kaisar. Senjata spiritual terkuat, pedang Hati Kaisar. Bab 1047 Senjata jiwa yang sangat bela diri. Pedang Hati Kaisar. Lin Bai melihat senjata yang sangat bela diri ini, wajahnya penuh kesakitan. Senjata spiritual yang sangat kuat ini rusak parah sehingga hanya bisa menggunakan kekuatannya 3 kali. Setelah 3 kali, senjata spiritual yang sangat kuat ini akan dipatahkan. Kang Siyun melihat ekspresi kesakitan Lin Bai dan langsung tersenyum dan berkata, Lin Bai, sebenarnya kamu tidak harus seperti ini. Kamu ambil senjata spiritual yang sangat kuat ini dan temukan pemurni senjata yang dapat dipercaya. Mungkin kamu bisa memperbaikinya seperti sebelumnya. Bisakah diperbaiki? Lin Bai bertanya dengan heran. Mungkin bisa diperbaiki, tapi mungkin sulit untuk diperbaiki. Tidak ada penyuling senjata di Miracle Ridge yang bisa memperbaiki senjata seni bela diri terhebat, tapi mereka mungkin bisa menemukannya di Lingnan, kata Kang Siyun sambil tersenyum. Oke, kalau bisa diperbaiki, itu yang terbaik, kata Lin Bai sambil tersenyum bahagia. Sejak dia melihat pedang Hati Kaisar, Lin Bai sangat menyukainya, baik itu pengerjaannya atau bentuk pedangnya, itu adalah jenis favorit Lin Bai.
Namun, pedang ini, yang merupakan senjata spiritual yang sangat kuat, juga dapat meledak dengan kekuatan 3 kali lipat. Itu dapat dianggap sebagai kartu truf di tanganku sekarang. Lin Bai dengan hati-hati memasukkan pedang hati kaisar ke dalam tas penyimpanannya. Ada juga gulungan perkamen dan sebuah buku. Aku ingin tahu apa itu. Lin Bai mengeluarkan 2 item terakhir dari tas penyimpanan di dalam mayat. Buka perkamennya dan lihat, ada peta di atasnya. Itu peta, seru Lin Bai. Itu adalah peta Sekte Abadi Merah. Kang Siyun semakin berseru, selama bertahun-tahun, para prajurit dari 5 puncak Miracle Ridge telah mencari selama ribuan tahun, apakah itu sisa-sisa para tetua dari Sekte Dalam dari Sekte Abadi Merah atau para tetua inti? Tidak ada peta Sekte Abadi Merah yang ditemukan di reruntuhan atau reruntuhan murid langsungnya. Pada saat ini, sebuah peta telah ditemukan. Seru Kang Siyun. Sekte Abadi Merah, seiring berjalannya waktu, sebagian besar peninggalan Sekte Abadi Merah di medan perang Sekte Abadi Merah telah terkubur rendah, atau disembunyikan dalam batasan lingkaran sihir yang aneh, sehingga sulit untuk dijelajahi. Oleh karena itu, para pejuang masa kini hanya dapat berkeliaran di sekitar Sekte Abadi Merah seperti lalat tanpa kepala dan melihat betapa beruntungnya mereka. Jika beruntung, mereka akan menemukan reruntuhannya. Jika tidak beruntung, mereka tidak akan menemukannya. Tetapi dengan peta lengkap Sekte Abadi Merah, berbeda. Begitu mereka memiliki peta, para pejuang dapat dengan mudah menemukan relik di dalam Sekte Abadi Merah, seperti tempat tinggal para murid langsung, tempat tinggal para tetua inti, atau tempat tinggal pemimpin tertinggi Sekte Abadi Merah. Atau mereka dapat menemukan akar dari Sekte Abadi Merah dimanapun mereka ditemukan, ini adalah peluang besar bagi para pejuang. Lin Bai dan Kang Siyun sama-sama melihat secara detail peta Sekte Abadi Merah. Lin Bai berseru, peta ini sebenarnya sudah lengkap. Kang Siyun terkejut, Lin Bai, jika Anda memberikan peta ini kepada Miracle Ridge, Anda mungkin akan diberikan poin dan berkah yang tak terbayangkan. Tetapi saya tidak menyarankan Anda berikan petanya ke Miracle Ridge. Kang Siyun berkata pada Lin Bai dengan serius. Saya mengerti bahwa siapapun yang memiliki peta itu, dialah yang memiliki semua harta karun di medan perang Scarlet Immortal Sect ini. Saya tidak bodoh, bagaimana saya bisa menyerahkan peta ini, kata Lin Bai sambil tersenyum. Yang paling dibutuhkan Lin Bai saat ini adalah meningkatkan kultivasinya. Pada saat ini, di medan perang Scarlet Immortal Sect, peluang yang tak terhitung jumlahnya menunggu untuk dijelajahi Lin Bai. Dengan kekuatan Lin Bai, dengan mengandalkan peta ini, dia bisa mendapatkan lebih banyak peluang. Ya, Kang Siyun mengangguk sedikit dan berkata, lihat apa yang tertulis di buku itu. Apakah itu metode latihan utama yang ditinggalkan oleh murid langsung? Lin Bai meletakkan petanya dan membuka buku itu. Setelah melihat lebih dekat, setengah dari panas di wajahnya mereda, dan dia berkata, ini sepertinya bukan metode kultivasi, tapi buku harian dari kultivasi seumur hidup murid langsung ini. Buku harian. Kang Siyun melihatnya dengan rasa ingin tahu. Mari kita lihat apa yang tertulis di dalamnya. Apakah ada misteri tentang jatuhnya Sekte Abadi Scarlet? Lin Bai membuka buku harian itu dan membacanya perlahan. Kalimat pertama dalam buku harian tebal ini adalah, sekarang kita bisa saling mengenal lagi. Nama saya Li Ze. Mulai sekarang, saya akan menjadi murid dalam dari Sekte Abadi Scarlet. Sekte Abadi Scarlet sangat ketat dalam menerima murid keras, persyaratan jiwa bela diri minimum adalah tingkat surga kelas 1. Untungnya, semangat bela diri saya adalah tingkat kaisar tingkat pertama, yang jauh memenuhi persyaratan minimum untuk menerima murid. Namun, pada hari saya menerima murid, saya melihat banyak prajurit datang dengan harapan dan pergi dengan kekecewaan. Ketika Lin Bai dan Kang Siyun melihat kalimat ini, mata mereka langsung melebar dan mereka saling memandang, persyaratan minimum untuk menerima murid dari Sekte Abadi Merah adalah murid tingkat surga kelas 1. Dengan kata lain, Lin Bai dan Kang Siyun tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid dalam dari Sekte Abadi Merah. Lin Bai dan Kang Siyun terus membaca. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, saya akhirnya membuat beberapa prestasi kecil. Saya menerobos ke alam Fei Tian. Saya bisa kembali menemui orang tua saya. Saya sangat bahagia. Langkah mantap. Sayang sekali jumlahnya terlalu sedikit senjata spiritual tingkat raja di sekte. Sulit bagi saya untuk mendapatkannya dengan tingkat kultivasi saya. Saya tidak punya pilihan selain membuat pedang sendiri, dan saya akan membuat roh bela diri tertinggi. Senjata. Hari ini saya akhirnya membuat senjata spiritual bela diri tertinggi. Harganya mahal. Saya sangat patah hati. Karena senjata spiritual bela diri tertinggi ini terbuat dari besi ilahi hati kaisar, jadi saya menamainya pedang hati kaisar. Meskipun pedang hati kaisar menghabiskan seluruh tabungan hidupku, itu sudah cukup bagiku untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk membangunnya, karena aku menggunakannya untuk menangkap sekte dalam.
Tempat ketiga dalam penilaian. Mata Lin Bai dan Kang Xiyun membelalak saat melihat ini. Peringkat ketiga dalam penilaian sekte dalam Scarlet Immortal Sect. Suatu kehormatan apa ini? Ada lebih dari 900.000 murid dalam dari Sekte Abadi Merah, lebih dari 900.000 orang, dan Li Ze ini benar-benar memenangkan tempat ketiga. Ini sangat menakutkan. Bahkan Lin Bai mungkin tidak bisa menonjol dari begitu banyak orang berbakat di Scarlet Immortal Sect. Teruslah membaca. Setelah memenangkan tempat ketiga di Sekte Dalam, aku dipromosikan menjadi murid langsung oleh pemimpin tertinggi. Aku bisa pergi ke Gunung Roh Kemuliaan Hitam untuk mencoba membangkitkan roh kedua. Aku kembali dan gagal. Gagal membangkitkan jiwa bela diri kedua. Tapi saya tidak kecewa sama sekali, karena selama ribuan tahun, Sekte Abadi Scarlet hanya mampu membangkitkan jiwa bela diri kedua, tetapi hanya segelintir orang. Sejak itu mereka belum bangun, begitu pula aku. Tidak ada yang perlu dirindukan. Pada sore hari, saya pergi ke Menara Abadi Tersembunyi untuk memilih buku seni bela diri untuk dilatih, dan kemudian pergi berlatih. Saya menjadi murid langsung dan membuka puncak gunung di Sekte Abadi Merah. Saya membawa pulang orang tua saya. Ketika saya datang untuk berlatih di Sekte Abadi Merah, ada seorang pejuang dari keluarga Chen di kota kami. Orang ini telah menindasku sejak aku masih kecil. Sekarang aku adalah murid dari Sekte Abadi Merah. Biarkan dia datang ke Sekte Abadi Merah dan biarkan dia menjaga gerbang di bawah gunung tempat aku tinggal. Hari ini, kepala sekolah dari Sekte Abadi Merah memanggil semua murid dari Sekte Abadi Merah yang sedang bepergian. Hampir semua murid langsung kembali. Saya bertemu banyak kakak dan adik senior yang terkenal di sekte tersebut. Mereka semua sangat kuat. Perang pecah. Mereka terlalu kuat, kita tidak bisa melawan sama sekali. Monster, mereka semua monster. Saya melihat banyak kakak laki-laki dan saudara perempuanku mati di depanku, mereka menghancurkan segalanya di Sekte Abadi Merah. Sekte Abadi Merah dipenjara oleh lingkaran sihir yang aneh. Bahkan prajurit paling maju dalam formasi Sekte Abadi Merah pun bisa jangan hancurkan. Sudah berakhir. Semakin sedikit pil yang harus ku minum. Toko pil di Scarlet Immortal Sect telah dikosongkan oleh para murid. Sudah berakhir. Tanpa pil, kita semua akan mati cepat atau lambat. Mereka dibantai di sini. 15 tahun. Kita telah melawan monster-monster ini selama 15 tahun. Saudara senior Suanyang, murid langsung pertama, meninggal hari ini. Teman baikku, Zhang Zhao, Li Qian, mereka juga mati. Hanya aku yang tersisa. Bagian depan Sekte Abadi Scarlet telah benar-benar runtuh. Siapa yang bisa membantu kita? Kemarin kepala sekolah yang tertinggi sudah mati. Kami tidak punya kekuatan untuk melawan. Sebelum dia mati, pemimpin tertinggi memberitahu kami bahwa monster-monster ini mungkin ada hubungannya dengan mayat yang jatuh dari langit. Mereka bergegas naik ke gunungku. Aku menyaksikan tanpa daya ketika mereka membunuh orang tua, kerabat, dan saudara laki-laki serta rekan senegaraku. Aku membencinya, dan aku mempertaruhkan nyawaku untuk mematahkan pedang hati kaisar dan membunuh mereka semua. Tetapi aku sudah terluka parah. Aku kembali. Ketika aku tiba di tempat peristirahatanku, aku duduk di tanah, menunggu kematian datang. Kami tersesat. Aku melihat matinya tentara merah Sekte Abadi. Bab 1048 Saya melihat matinya Sekte Abadi Merah. Lin Bai dan Kang Xiyun melihat kata-kata di buku harian itu tanpa mengedipkan mata, tidak melewatkan satu kata pun, dan membaca semuanya satu per satu. Sampai akhir, saya melihat kehancuran Sekte Abadi Merah. Ini adalah beberapa kata terakhir dalam buku harian ini. Setelah membaca buku harian itu, bayangan tebal menyelimuti hati Kang Xiyun dan Lin Bai. Mereka menahan nafas di dalam hati, mereka tidak bisa menelan atau meludahkannya, hati mereka tercekik. Mengejutkan, Lin Bai dan Kang Xiyun terdiam lama. Dari buku harian ini, Lin Bai dan Kang Xiyun sama-sama melihat bahwa Sekte Abadi Merah telah bertarung dengan kekuatan yang tidak diketahui selama 15 tahun. 15 tahun. Di benua kuno, kekuatan macam apa yang memungkinkan Sekte Abadi Merah menahan perang selama 15 tahun dan akhirnya dihancurkan? Lin Bai dengan cepat melihat ke buku harian lain dan berkata dengan wajah muram, apakah Li Ze ini idiot? Monster apa sebenarnya yang dia bicarakan? Kenapa kamu tidak tahu cara menggambarnya? Kata Lin Bai dengan marah. Kang Xiyun berkata, mungkin dia tidak tahu bahwa buku harian ini akan ditemukan di masa depan. Monster apa sebenarnya yang bisa menghancurkan Sekte Abadi Merah? Kang Xiyun berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah Lin Bai membaca buku harian itu 2 kali lagi, dia mencoba menemukan beberapa petunjuk yang tersirat. Tapi Lin Bai tidak sampai pada kesimpulan apapun. Tapi Lin Bai terkejut saat mengetahuinya. Gunung Wuhun Kemuliaan Hitam, yang tertulis di buku harian Li Ze membuat mata Lin Bai berbinar.
Lin Bai buru-buru mengeluarkan peta itu dan melihatnya dengan hati-hati, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ada apa, Lin Bai? Kang Siyun melihat keterkejutan di wajah Lin Bai dan langsung bertanya dengan bingung. Kang Siyun, apakah kamu masih ingat? Ketika Li Ze menjadi murid langsungnya, dia pernah berkata bahwa dia bisa pergi ke Gunung Jiwa Bela Diri Hitam untuk mencoba membangkitkan roh bela diri kedua. Lin Bai bertanya dengan penuh semangat. Ya, tapi dia gagal saat itu, Kang Siyun mengangguk. Lin Bai mengangkat peta itu, meletakkannya di depan mata Kang Siyun, dan berkata, lokasi kita sekarang adalah pegunungan hitam ini. Ini adalah Gunung Yaohun Hitam yang dikatakan Li Ze. Kaget. Dia buru-buru mengambil peta itu dan melihat lebih dekat. Di peta, pegunungan hitam sama dengan pegunungan hitam tempat Lin Bai dan Kang Siyun berada sekarang. Di pegunungan hitam di peta, ada altar besar ini. Di mana tempat di mana roh bela diri kedua dibangkitkan. Ini benar-benar Gunung Yaohun Hitam. Kang Siyun berkata dengan kaget. Lin Bai menyimpan petanya dan berkata, Gunung Jiwa Bela Diri Hitam, hanya mereka yang merupakan murid langsung dari Sekte Abadi Merah yang memenuhi syarat untuk datang ke sini untuk mencoba membangkitkan semangat bela diri kedua. Seperti namanya, cemerlang hitam ini Gunung Jiwa Bela Diri seharusnya menjadi yang paling populer di Sekte Abadi Merah. Sumber daya budidaya yang sangat berharga. Kang Siyun berkata dengan mata bersemangat, Gunung He Yaohun adalah salah satu akar dari pijakan Sekte Abadi Merah. Itu benar. Prajurit yang membangkitkan jiwa bela diri kedua pastilah seekor naga atau burung phoenix di antara manusia. Lebih mungkin memahami rahasia surga, dan memiliki potensi yang sangat besar. Di masa depan pelatihan seni bela diri, akan lebih lancar. Lin Bai menyeringai. Saat itu, di antara ratusan juta murid Sekte Abadi Merah, hanya ada segelintir orang yang bisa membangkitkan semangat bela diri kedua. Bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Lin Bai tersenyum tipis. Jika kita bisa menemukan lokasi altar, kita bisa mencoba membangkitkan semangat bela diri kedua. Jika kita berhasil, kata Lin Bai di sini, mata Kang Siyun tertuju. Sudah terisi api. Sekarang kita telah berhasil bangkit, kita memiliki jiwa bela diri kembar yang pasti akan melampaui para pejuang di seluruh Miracle Ridge, dan akan menjadi lebih penting untuk pelatihan seni bela diri di masa depan. Selain itu, Sekte Abadi Merah sangat ketat dalam merekrut murid, dan hanya murid tingkat surga kelas 1 yang diizinkan. Untuk menjadi murid batin, Anda harus menonjol dari lebih dari 900.000 murid batin untuk menjadi murid langsung. Hanya dengan menjadi murid langsung Anda dapat menjadi memenuhi syarat untuk datang ke altar untuk mencoba membangkitkan semangat bela diri kedua. Dan semangat bela diri kita rendah sekarang. Ditempatkan di Sekte Abadi Merah pada puncaknya, Sekte Abadi Merah bahkan tidak akan melihat kita, tapi sekarang kita memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya pelatihan yang paling dihargai oleh Sekte Abadi Merah pada saat itu untuk membangkitkan semangat bela diri kedua. Ini sungguh sebuah berkah, kata Kang Siyun dengan penuh semangat. Ayo, kita cari dan lihat apakah kita bisa menemukan altar ini. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berdiri dari tanah. Kini Kang Siyun telah pulih seperti semula. Dan Lin Bai juga telah menerobos dari alam dan bumi tingkat ketiga ke alam dan bumi tingkat keenam, dan juga telah berlatih transformasi naga piton ke tingkat kedua, selama dia tidak bertemu dengan Dan Surgawi. Pejuang alam di sini, Lin Bai masih yakin bahwa dia dapat membunuh alam dan bumi untuk prajurit Dzogchen di alam dan Lin Bai sudah memiliki kekuatan mempertahankan diri. Adapun monster yang disebutkan dalam buku harian Li Ze, Lin Bai belum menemukan petunjuk lain. Tapi Lin Bai percaya bahwa selama dia terus berada di medan perang Scarlet Immortal Sect, dia pasti akan mengetahuinya. Yang terpenting sekarang adalah menemukan altar. Membangkitkan semangat bela diri kedua. Saya ingin tahu apakah setelah saya membangkitkan roh bela diri kedua, akan ada roh bela diri yang melahap lagi. Mata Lin Bai berbinar, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia mulai mencari di pegunungan hitam ini. Setengah hari kemudian, Lin Bai dan Kang Siyun mencari di tengah-tengah Gunung Black Yaohun, tetapi masih tidak menemukan jejak altar. Apa catatannya salah? Sepertinya tidak ada altar di sini. Kang Siyun berkata sambil mengerutkan kening. Pasti ada sesuatu di sana, mungkin kita tidak menemukannya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan petanya lagi. Lokasi altar terukir dengan jelas di atasnya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Lin Bai, ternyata kamu ada di sini. Saat itu, seruan datang dari kejauhan. Mendengar suaranya, Kang Siyun dan Lin Bai sama-sama mendongak. Seorang pria liar datang dengan cepat dari kejauhan. Wajahnya penuh amarah. Dia menatap Lin Bai dan Kang Siyun dan terus mencibir. Batu setengah harimau, seru Kang Siyun. Si Banhu dikenal sebagai salah satu pejuang paling menjanjikan saat ini untuk menjadi putra roh. Sebelumnya, di aula murid utama,
Lin Bai pernah menipunya dengan pil yang tidak berguna, yang mungkin membuatnya sangat marah. Lin Bai, ayo cepat lari, Kang Siyun menarik Lin Bai dan berkata dengan penuh semangat. Lari? Kenapa kamu lari? Saya hanya ingin menggunakan orang ini untuk menguji hasil kultivasi saya baru-baru ini. Lin Bai tampak dingin saat dia mengeluarkan pedang Qingge dan pedang Ziyun dari tas penyimpanan, dan niat pedang menyebar seperti terbang awan. Lin Bai, jangan impulsif. Si Banhu dikenal sebagai pejuang yang paling menjanjikan untuk menjadi putra roh tahun ini. Kekuatannya hanya 1 poin lebih rendah dari Wei Tianyi dan yang lainnya. Kami bukan tandingannya, Kang Siyun berkata dengan penuh semangat. Mungkin beberapa hari yang lalu, aku memang bukan tandingannya, tapi sekarang aku berbeda. Mata Lin Bai berkilat dingin, dan dia segera bergegas keluar dengan pedang. Lin Bai mengambil inisiatif dan membunuh si Banhu. Bab 1049 Pedang Penghancur Dewa. Pedang Ziyun dan pedang Qingge keduanya bergerak, dan pedang mereka diayunkan dengan ribuan cahaya, menebas ke arah si Banhu. Made, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kamu berani menyerangku. Serahkan semua ramuan dan harta yang kamu dapatkan dari aula murid langsung, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Si Banhu berkata dengan tatapan tegas di wajahnya. Saat pedang dilepaskan, seluruh tubuh si Banhu dipenuhi dengan niat pedang yang menakutkan, seperti angin kencang menyapu langit dan bumi. Pisau itu ditebas dalam kemarahan, dan cahaya putih yang menakutkan menghantam udara. Kekuatan yang membuat jantung berdebar menyebar ke segala arah, dan menyerang Lin Bai seolah menghancurkan segala sesuatu yang ada di kehampaan. Ekspresi Lin Bai tetap tidak berubah, tapi niat membunuh yang cerah muncul di matanya, pedang tertinggi. Langit runtuh. Gemuruh. Suara keras yang mengguncang bumi menyebar. Pedang yang kuat dan berat menghantam cahaya pedang si Banhu seolah-olah dunia sedang runtuh. Bang! Ketika pukulan itu bertabrakan, si Banhu dipukul mundur 3 langkah oleh Lin Bai. Ketika dia mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan ketakutan, bagaimana kamu bisa membuat begitu banyak kemajuan dalam waktu sesingkat itu? Kamu, mulai, manfaat apa yang didapat para murid langsung? Si Banhu melihat bahwa kekuatan Lin Bai telah meningkat pesat, dan wajahnya segera menunjukkan ekstasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semakin kuat Lin Bai, semakin banyak harta yang bisa dia peroleh dari gua muridnya. Ah! Kang Siyun sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya. Dia benar-benar melihat Lin Bai menggunakan kekuatan bumi dan alam tingkat 6 untuk mengusir si Banhu dengan pedang. Ini sungguh menakjubkan. Hal kecil, aku memberimu satu peringatan terakhir. Serahkan harta karun itu dan aku bisa membuatmu tetap hidup. Si Banhu meraung lagi dengan ekspresi berbisa di wajahnya. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan dapatkan. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Oke, karena kamu bersikeras mencari kematian, maka aku akan membantumu. Teknik rahasia jiwa bela diri. Pedang penghancur dewa. Di satu sisi wajah si Banhu, ekspresi kejam tiba-tiba muncul, dan cahaya hitam muncul di atasnya. Kepala itu mengembun dan membentuk pedang. Segera, gelombang kekuatan yang mengerikan melonjak, menyebabkan riak di kehampaan sekitarnya. Potong. Si Banhu menebas dengan pedangnya. Pedang yang menciptakan dunia ditebang dengan diameter 1. Pedang tertinggi. Gaya kelima. Pembelahan bumi. Lin Bai mengangkat pedangnya, dan cahaya pedang yang menghancurkan langit dan bumi keluar dengan marah. Energi pedang meraung, seolah-olah memotong kekosongan di udara, menyeret keluar retakan dengan tanda pedang, seperti retakan di bumi. Ketika Anda melihatnya, Anda dapat melihat bahwa ada banyak dewa dan setan bersembunyi di dalamnya, dan mereka ingin mengaum. Bang! Tabrakan yang kuat, kali ini si Banhu dikalahkan dengan lebih menyedihkan. Lin Bai terjatuh dengan pedangnya, langsung menghancurkan pedang si Banhu, lalu memukul si Banhu dengan keras, membuangnya, ia terjatuh dalam keadaan menyedihkan 100 meter jauhnya, dengan darah di sekujur tubuhnya seperti pegas. Umumnya mengalir keluar. Ini. Si Banhu jatuh ke tanah, menatap Lin Bai dengan mata yang sangat terkejut. Saat ini, matanya penuh ketakutan dan ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai, seorang pejuang di alam pil bumi tingkat 6, benar-benar bisa mengalahkannya. Si Banhu, kalah. Kang Siyun berada di belakang Lin Bai dan melihat si Banhu terbang mundur karena malu, wajahnya sangat terkejut hingga ekspresinya kusam. Itu si Banhu. Pejuang tahun ini kemungkinan besar akan menjadi anak roh. Dia sebenarnya dikalahkan oleh Lin Bai. Lin Bai berjalan mendekat dengan kedua pedang di tangan. Si Banhu tampak panik dan buru-buru berteriak, jangan bunuh aku, Lin Bai, mohon ampun, jangan bunuh aku, selamatkan hidupku. Orang seperti aku akan mati oleh pedangmu. Hanya akan mengotori pedangmu. Lin Bai bertanya dengan dingin, izinkan saya bertanya, berapa banyak orang di sini sekarang?
Si Banhu berkata, banyak sekali pejuang di sini, termasuk Su Chang, Wei Tianyi, Zhang Xiao dan putra roh lainnya. Apakah ada alam pil surgawi? Lin Bai bertanya. Saat ini, dengan tingkat kultivasi Lin Bai, satu-satunya orang yang dia takuti adalah pejuang di alam pil surgawi. Si Banhu memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, Su Chang adalah satu-satunya pejuang di alam pil surgawi. Mudah jika dia satu-satunya. Lin Bai berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Si Banhu berbisik, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Bisakah kamu memberiku jalan keluar? Melepaskanmu? Apakah menurutmu aku ini orang suci? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Bukan seperti itu, si Banhu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kusam. Benarkah? Kamu telah mengejarku begitu lama, dari aula murid langsung hingga ke sini, dan kamu masih ingin aku melepaskanmu. Jika kamu bisa menahan ini, maka kamu bisa makan kotoran. Lin Bai Jian mengangkat pedangnya dan memotong tenggorokan si Banhu menjadi beberapa bagian. Mata si Banhu melebar dan dia menatap lurus ke arah Lin Bai. Dia bergumam dengan suara terakhirnya, jangan bunuh aku. Jika orang sepertiku mati karena pedangmu, pedangmu akan kotor. Lin Bai kedinginan. Dia tersenyum dan menoleh untuk melihat Kang Siyun. Pada saat ini, Kang Siyun memandang Lin Bai dengan tercengang, seolah-olah dia melihat hantu. Ada apa? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai, kamu benar-benar membunuh si Banhu. Teriak Kang Siyun. Ya, ada apa ini? Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Bukankah ini mengejutkan? Si Banhu ini dipuji oleh para murid dari 5 puncak punggung bukit keajaiban sebagai pejuang yang paling menjanjikan untuk menjadi anak roh. Seru Kang Siyun. Lin Bai, sejak kamu membunuh si Banhu, maukah kamu berpartisipasi dalam pertarungan anak roh dalam 1 bulan? Lin Bai mendengar ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah akan ada pertarungan anak roh dalam 1 bulan? Kang Siyun mengangguk dan berkata, ya, akan ada perang putra roh dalam sebulan. Pada saat itu, semua pejuang alam bumi dan di Miracle Ridge akan berpartisipasi. Kapan perang putra suci akan terjadi? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai tidak tertarik menjadi putra roh, tetapi dia sangat tertarik pada putra suci Lin Bai. Tidak ada waktu yang pasti untuk perang putra suci. Semua prajurit yang merasa memenuhi syarat untuk menantang putra suci dapat menantang putra suci pada hari terakhir setiap bulan. Dan hanya pada saat ini, setiap bulan pada hari terakhir hari dalam sebulan, putra suci akan berada di lapangan Beidou di puncak pertama, menunggu semua prajurit datang dan menantangnya. Tetapi ada syarat khusus untuk menantang putra suci, yaitu jika Anda mau untuk menantang putra suci, Anda harus memiliki harapan suatu hari nanti. Putra suci hanya akan menerima tantangan jika dia memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat ke-7 dan realem. Jika tidak, jika para pejuang dari seluruh Miracle Ridge menantang anak suci, mereka akan kelelahan sampai mati. Kang Siyun berkata ringan. Jadi begitu. Lin Bai memalingkan muka, melihat ke kejauhan. Kang Siyun berkata, tetapi jika kamu bisa menjadi putra suci, kamu bisa pergi ke kolam jiwa suci, untuk berlatih. Itu adalah salah satu akar dari Sekte Abadi Merah saat itu. Dengan kekuatanmu, kamu masih punya peluang besar untuk menjadi putra roh. Ya, kata Kang Siyun. Kang Siyun terus berbicara dengan Lin Bai, tapi mata Lin Bai menatap ke kejauhan. Lin Bai, aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu mendengarku? Kang Siyun berkata dengan sedikit kesal. Dia adalah wanita cantik, berbicara dengannya dengan suara lembut, tapi dia terus membuang muka, yang membuat Kang Siyun sedikit marah. Lin Bai berkata dengan datar, Kang Siyun, lihat di sana. Apakah ini altar roh bela diri kedua yang kita cari? Lin Bai mengangkat jarinya dan menunjuk ke suatu arah. Bab 1050 Altar Roh Bela Diri Kedua. Lin Bai menatap lurus ke 3 puncak hitam di kejauhan. Di dalamnya ada lingkaran sihir aneh dengan cahaya hitam bersinar. Jika Lin Bai tidak melihat dengan cermat untuk waktu yang lama, dia tidak akan pernah bisa menemukan altar ini. Kehadiran. Ayo pergi. Lin Bai menarik Kang Siyun dan dengan cepat menuju ke altar. Sesaat kemudian, Lin Bai dan Kang Siyun datang ke altar dan melihat altar besar dan kuno ini dengan beberapa jejak rune aneh terukir di atasnya. Apakah ini altar dari apa yang disebut roh bela diri kedua? Kang Siyun berdiri di bawah altar, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya yang indah. Seharusnya begitu, Lin Bai mengangguk dan berkata. Lalu bagaimana cara membuka altar? Kang Siyun bertanya dengan cemberut. Lin Bai baru memikirkan masalah ini sekarang. Segera, Lin Bai dan Kang Siyun berjalan ke altar dan berdiri di tengah altar. Cobalah gunakan kekuatan spiritual untuk merangsangnya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, mengedarkan kekuatan spiritual dari pil 5 elemen ilahi di tubuhnya, dan mulai menyuntikkannya dengan gila-gilaan ke dalam altar.
Ada pusaran air besar di dalam altar, terus-menerus menyerap kekuatan spiritual Lin Bai. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup kencang. Pada saat yang sama, ketika kekuatan spiritual di tubuh Lin Bai mulai beredar, tanda putih secara bertahap muncul di alis Lin Bai. Lin Bai, murid langsung dari Sekte Abadi Merah. Selamat datang untuk membangkitkan roh bela diri kedua. Yang lain yang bukan murid langsung, tinggalkan altar. Segera, suara suram dan serak datang dari altar. Begitu dia selesai berbicara, angin sepoi-sepoi bertiup dan melemparkan Kang Siyun langsung dari altar. Lin Bai. Kang Siyun memandang Lin Bai dengan panik. Lin Bai berdiri di altar, tanda di atas alisnya bersinar terang. Kang Siyun melihat tanda putih di dahi Lin Bai dengan heran, dan berkata dengan terkejut, kamu sebenarnya adalah murid langsung dari Sekte Abadi Merah. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Sekte Abadi Merah telah dihancurkan untuk waktu yang sangat lama? Waktu yang lalu, apakah saya murid langsung? Lin Bai berkata dengan sangat kebingungan di dalam hatinya. Bas. Saat ini, semua tanda di altar menyala dengan cahaya putih menyala. Lin Bai, sepertinya aku tidak bisa menyelesaikan penilaian di altar. Semoga beruntung. Kang Siyun juga memahami bahwa altar ini hanya akan digunakan oleh murid langsung dari Sekte Abadi Merah. Tapi yang Kang Siyun tidak mengerti adalah mengapa Lin Bai adalah murid langsung dari Sekte Abadi Merah. Nelayan. Lin Bai mengulurkan tangan dan menyentuh tanda di dahinya. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berada di Istana Surgawi, nelayan itu berkata bahwa dia akan memberi Lin Bai bagian dari keberuntungan, meninggalkan tanda di milik Lin Bai. Dahi. Saat itu Lin Bai bertanya, apa fungsi rune ini? Nelayan itu tersenyum sedikit dan berkata bahwa jika Lin Bai cukup beruntung untuk pergi ke Sekte Abadi Merah di masa depan, dia akan mengerti. Sekarang Lin Bai berdiri di altar roh kedua di mana hanya murid langsung dari Sekte Abadi Merah yang bisa datang. Rune yang ditinggalkan oleh nelayan akhirnya berpengaruh. Ternyata rune ini adalah simbol status murid langsung dari Sekte Abadi Merah. Gemuruh. Altar mulai bergerak. Segera, cahaya menyilaukan menyala, dan sosok Lin Bai menghilang dari altar. Kecelakaan. Lin Bai hanya melihat kilatan cahaya hitam di depannya, dan dia sepertinya telah sampai di ruang yang aneh dan misterius. Sebuah suara bergema di ruang hitam ini. Semangat bela diri terbangun dalam diri prajurit itu sendiri, berasal dari kehidupan, dan muncul dalam jiwa. Ini mewakili betapa besar potensi masa depan seorang pejuang. Rumor lama mengatakan bahwa sulit bagi roh bela diri tingkat kuning untuk menembus keilahian. Ramuan. Sulit bagi roh bela diri tingkat hitam untuk menerobos bidik gelar. Roh bela diri tingkat bumi sulit untuk digabungkan. Ini adalah takdir Platycodon grandiflorum. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat roh bela diri, semakin tinggi puncak yang bisa dicapainya di masa depan. Roh bela diri dibagi menjadi 6 tingkatan, tingkat kuning, tingkat suan, tingkat bumi, tingkat surga, tingkat kaisar, tingkat dewa. Dan tingkat huang, tingkat suan, bumi tingkat surga, 4 tingkat roh bela diri ini dibagi menjadi 9 tingkat. Dan roh bela diri tingkat kaisar tidak ada 9 tingkatan untuk roh bela diri tingkat dewa. Karena jiwa bela diri tingkat kaisar dan roh bela diri tingkat dewa sudah menjadi roh bela diri terbaik di dunia, dan nilai mereka tidak berpengaruh. Ini adalah roh bela diri biasa. Ada juga seni bela diri yang dapat menentang langit, mengubah nasib seseorang, atau menjadi abadi. Itu disebut seni bela diri iblis. Karena jiwa bela diri iblis terlalu kuat dan ditakuti oleh para pejuang, jiwa bela diri iblis adalah begitu mereka muncul, mereka akan dibantai. Di zaman kuno, setiap prajurit hanya dapat membangkitkan jiwa bela dirinya 1 kali, tetapi ada juga prajurit berbakat yang dapat membangkitkan 2 jiwa bela diri, dengan potensi yang lebih besar. Altar ini memiliki potensi yang lebih besar. Didirikan pada tahun 1800 berdirinya Sekte Abadi Merah. Jika para murid meninggal secara tidak terduga, atau akan mati, atau membunuh orang lain, mereka akan merebut jiwa bela diri dan menyimpannya di bawah altar. Tanah ini. Ruang itu disebut ruang pelestarian jiwa. Di depanmu, ada banyak sekali lampu yang padam. Ketika suara itu mengatakan ini, di depan Lin Bai, garis lebar muncul di ruang hitam. Jalan batu sekitar 10 meter mengarah ke area yang tidak diketahui di ruang gelap ini. Di kedua sisi jalan, ada lampu minyak yang tergantung di kegelapan. Hanya saja lampu minyak tersebut kini sudah padam. Lin Bai memandang jalan ini dengan rasa ingin tahu, dan pada saat ini, Lin Bai sedang berdiri di titik awal jalan ini. Melihat lampu minyak yang padam di pinggir jalan, Lin Bai menunjukkan rasa ingin tahu. Masing-masing lampu minyak yang padam ini milik sejenis semangat bela diri. Dan jalan di depanmu disebut jalan menuju kebangkitan semangat bela diri oleh Sekte Abadi Merah.
Saat kamu memulai jalan menuju kebangkitan semangat bela diri saat ini, sejumlah besar boneka roh akan muncul di jalan ini, dengan kekuatan yang sama dengan Anda. Semakin banyak Anda kalah, semakin banyak lampu roh yang menyala, dan semakin banyak hak yang Anda miliki untuk memilih. Dan, semua prajurit di altar hanya bisa masuk satu kali. Kali kedua Anda masuk, Anda akan ditolak oleh roh bela diri. Bahkan jika Anda tak tertandingi, roh bela diri tidak akan menyalakan satu lilin pun. Silakan lakukan itu untuk dirimu sendiri. Sekarang, mulailah tantanganmu. Suara itu turun perlahan. Setelah mendengar ini, Lin Bai menunjukkan sedikit kebingungan di wajahnya dan berkata dengan ragu, apakah sesederhana itu? Berjalan saja. Karena kamu di sini, mari kita coba dan lihat apakah saya bisa menyalakan lampu minyak ini. Lin Bai matanya bersinar dan dia melangkah ke jalan batu di depannya. Saat roh bela diri pertama terbangun, saya hanya perlu menginjak altar dan merasakan batu roh untuk bangkit. Tetapi ketika roh bela diri kedua terbangun, itu harus dikenali oleh roh bela diri. Kalau begitu ayo coba itu dan lihat apakah kita bisa mendapatkan pengakuan dari roh bela diri apapun. Setelah Lin Bai baru saja mengambil beberapa langkah, seorang pria berkulit putih tiba-tiba muncul di depan Lin Bai. Dia memiliki sosok kusam dan raut wajahnya. Topeng memiliki tulisan, boneka roh, di atasnya. Boneka roh ini sangat mirip dengan boneka roh di Gunung Wuyi. Boneka roh ada di sini. Lin Bai tersenyum tipis, mengeluarkan pedang Ziyun, dan menyerang boneka roh itu dengan satu serangan. Saat Lin Bai memulai perjalanan untuk membangkitkan semangat bela dirinya di ruang hitam ini. Dalam kegelapan, dua sosok perlahan muncul. Dari kedua sosok tersebut, yang satu berambut putih, memancarkan cahaya putih, dan bertubuh lemah, jelas bukan manusia sungguhan, melainkan tampak seperti sisa jiwa. Sosok kedua sedang duduk bersila di atas perahu nelayan, mengenakan jas hujan dan topi bambu di kepala, memegang pancing di tangannya, duduk dengan santai. Jika Lin Bai melihat mereka di sini, dia pasti akan terkejut. Sosok kedua ini adalah nelayan dari Gunung Wuyi. Apakah ini orang yang kamu rekomendasikan? Roh bela diri kelas 1 tingkat Huang. Pria tua berambut putih itu bertanya sambil tersenyum tipis, kamu benar-benar memberinya status murid langsung. Pria tua, nelayan itu berkata, dia adalah anggota klan Devoring. Tepuk. Ketika lelaki tua berambut putih itu mendengar jawaban sang nelayan, pupil matanya mengecil, menunjukkan rasa takut. Apa? Pria tua berambut putih itu berseru, tidak bisa melepaskan mata Lin Bai, menatap Lin Bai. Sekarang dia ada di sini, sepertinya kita harus bersiap. Apa yang dimulai karena dia juga harus dihancurkan karena dia. Ada jejak ketidakberdayaan di mata lelaki tua berambut putih itu. Jangan khawatir, dia belum cukup kuat. Nelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata,